ya kan? Savage-nya itu. Ya, Maniaknya itu ya. yang tidak bisa terlupakan. Ironi juga ya kita ngeliatin Hirara ada Savage, Iya. ada menang, ada kalah. Ya emang banyak sih storyline. Tapi walaupun kalah, entah mengapa Hirara selalu bisa bersinar, Be. Nah itu Bude, karena emang ketika di tangan yang tepat, ini hero emang nyebelin sih. Levelnya beda lah intinya. Ketika sebuah tim bisa bener-bener ngebukain jalan buat Hirara, Hirara ini bener-bener mengerikan banget, tajam sekali. Mengerikan. Walaupun di situ ada Eudora dan juga Cloud, bukan menjadi masalah. Eudora. Wih, Dan Diajak gantian nih sekarang sebenarnya. tutor Selena ada di mana, Bang? Nah ini kita harus cari tahu nih sekarang ya. Nah. Siapa nih yang harus kita lihat Selenanya. tapi balik lagi kalau aku mungkin bandingkan ya, dengan adanya Sunset Lover dan Kaize, mungkin Kaize akan lebih mengerikan sebenarnya. Dengan Selenanya Dengan kenapa? Selenanya betul. Apa bedanya? Kenapa kamu bisa langsung men-statement seperti itu, Be? Udah pernah kita lihat juga kan sebenarnya Sunset Lover dengan Selenanya. Cuma jujur angle-angle apa ya blind spotnya Bude. Itu yang kadang ya Kaize lebih punya lah di situ sebenarnya. Dibandingkan dengan Sunset Lover yang mungkin main snipe-nya dari agak samping sedikit tapi bukan dari blind spot dari lawan-lawannya. Dari arah dimana ia melemparkannya itu kelihatan. Berarti tiap player punya playstyle yang beda-beda dengan Selena. Iya pasti. Kayak ada beberapa Selena yang mungkin mainnya lebih pengen di objektif, main season hunter, terus burst turtle-nya. Jadi dia nggak bakal aktif banget di mid malah. Tergantung timnya butuh apa berarti. Ya. Dan ini lagi-lagi ya Melissa di ban, Blue-nya diambil. Hal yang sama bakal dilakukan juga dengan Yangon. Tapi kalau melihat ada Hirara nih dan juga ada Glue yang bakal dilawan. Kalau memang mereka kayak cocok ya untuk main fighter ya, untuk main Eco. Ruby masih ada sebenarnya. Bisa jadi pilihan yang menurutku cukup bagus juga untuk dibawakan dengan Team Spirit. Aku malah kepikiran di beberapa hero yang mungkin sempat terlupakan sih, tapi bagus buat inisiasi. Kalau lawan dulu kayak gini, Alice, EXP, untuk Kid Bomba. Karena kan dengan Gu, anak-anaknya Glue-nya ini kan makin banyak ya. Dan dengan pasif yang dimiliki sama Alice, otomatis darahnya Alice bakal recover lebih cepat lagi. Langsung hampir bisa Tebel dibilang langsung banget. penuh ya. Iya, langsung penuh lagi Bude. Jadi Glue-nya nggak sempat dapat stack, nggak dapat Krabby Patty-nya. Ya udah pasti bakal dimakan duluan sama Alice. Oh. Pove, mau Yisanshin kah? Nah, Atau Harley? kayaknya Harley. Oh, wait, masih ada Nolan dong. Nah ya. Hero yang bisa match up sama Hirara. Iya, seenggaknya sama-sama kejar-kejaran farming. Kalau Yusunshin better buat late game-nya, draftnya juga karena emang dengan adanya Traceless dia minimal bisa ngindarin arrow yang bisa dilontarkan dari Selena. Arlot Ben. Wah ini bagus sih bandnya Arlot ya. Nggak mau mengulangi hal yang sama Iya. kayak sebelumnya karena hero-heronya udah mirip sama yang tadi tuh. Nah dikasih opsi ambil Uranusnya atau dipakai dengan Team Spirit. Atau tim atau Uranus masih nih. Enggak. Ada Uranus Masih tuh. Kasih aja Uranus buat nih. tim spirit, kasih Kasih aja. buat Team Spirit ya. Kasih aja. Tapi itu bagus loh buat Team Spirit nanti. Iya. Kasih aja Om. Kasih aja Om, kasih aja Om. Karena Bener dah. permainan Ying itu lebih bagus dengan yang make up play. Iya Bude, kayak ibarat kata udah punya inisiator bagus nih di XP lagi kan, tepat nih posisinya. Dikasihnya hero yang joget-joget, aduh udahlah. Susah itu Bude. Jangan ya, Jangan. jangan. Sayang potensial lah. Kan timnya juga bisa ke enable gara-gara itu. Jadi opsi yang baik apa nih? Karena Ruby. Ya Ruby dulu. cocok. Cocok, masih cocok di sini. Ini berarti Uranus dan satu Marksman. Masih mau Uranus nih. Uranus bakal bagus di sini. Kalau buat aku bagus pakai Purify ya. Susah buat ditargetin, terus juga dia bisa makan semua source skill musuh, bisa mainin Ruby-nya juga. Kalau aku malah mikir di Rod plus 1 yang bisa jadi marksman tanker killer sih. Itu instant banget sebenarnya. Game Kalau- sebelumnya di Red di ban. Iya makanya. Sampai di ban. Di Rod EXP kalau misalkan Brody susah buat lawan Glue ya, sebenarnya clean lagi juga oke sih. Tapi temponya jangan pelan gitu buat tim Spirit. Harit. Harit sama apa nih dia? Lapu, hero powernya Kid Bomba. Laku ya. Wow. Hadirnya Harit ini memperbaiki apa yang menjadi celah tadi di game sebelumnya. Ya, Bawa sempat bilang juga. Karena susah banget kan, kayak clean bakal bisa ditempel nanti, takutnya kena grab-grab juga. Oke. Nah Harit yang memang punya dash, jadi bisa bawa pergi nih, andai kata dia ketempelan Iya. dengan Glue. Ini Han main Joy nggak ya? Nolan. Ah tetap Nolan sih emang. Tapi. Ya, sesuai yang tadi juga udah dikira-kira kan untuk match up bersama Hirara. Mereka memilih pilihan yang sangat tepat. Namun dengan pilihan seperti ini, Aku langsung Yangon, langsung tuh. Nolan.
Aku Yangon juga sih, karena mereka kayak tebel banget depan. Ini glue-nya kayak bakal ngebayang time yang cukup lah buat mereka. Oke, Yangon bisa mendapatkan game ini asalkan Nolannya kerja keras. Ya kerja dari awal ya. Tapi tim Spirit bisa menang Bude. Dengan Kalau tiba-tiba out of nowhere lelenya malah kena Nolan. Nah itu. well, keduanya punya winning condition, namun kita juga punya dua caster yang akan bertugas, akan berteriak-teriak untuk game ketiga. Ranger Mas dan juga Owl. Yeay! Ini udah kita langsung teriak-teriak. Ya, langsung teriak, Bude, terima kasih banyak dari Jakarta, Indonesia. Langsung lagi menyiarkan dari Pare. Berisik banget katanya udah masuk di ini dia ear monitor. Oh wow, setiap kita masuk, dia copot tuh earpiece-nya. Ya, maaf ya. Padahal kita tuh nggak sebersih itu sebenarnya ya nggak, Ul? Iya, itu memang karena nempel aja ear monitor. Oke, Ul. Blink lagi nggak nih dengan adanya I am Glue? Blue. Tapi harusnya dengan Han dikasih assassin lagi, ini bisa jadi potensi besar buat Yangon Galacticos ya. Dengan agresif gameplaynya juga, seperti apa yang Ngomowo bilang, frontlinernya juga kuat banget. Ditambah lagi ada efek sisi yang continuously nantinya dari Ying. Tapi Kid Bomba sudah menggunakan hero power dan hero nyamannya sedari kita melihat dia di internasional. Oke, memang betul. Lupa-lupa. Tapi dengan adanya permainan dari lupa-lupa ini, dia juga nggak boleh bermain seperti yang kata Profesor KB bilang, temponya. Temponya benar-benar juga harus bisa dipegang sama para pasukan dari tim Spirit. Karena tim Yangon, mereka punya power farming early-nya. Yap, dan Hikonya sekarang udah mulai ditekan balik ya ternyata. Sanji nggak mau kalah laning lagi. Tapi ada backupan dari Sunset Lover. Abyssal Row yang masih belum bisa mengenai ke arah Sanji. Dan the only one yang bawa Purify dari kedua tim sama-sama di God lane-nya. Ya, respect semua ya. Ya, Seluruh God lane-nya respect. Tapi lihat Han berani masuk ke dalam. Informasi sekalipun Kid Bomba bilang ada yang steal tapi lebih memilih untuk balik dan dapetin dengan retribution. secepat itu soalnya Nolan. Ya, Movementnya cepat, farmingnya cepat, damage-nya juga besar. Dan nantinya akan bisa menyambut siapapun yang kena efek sisi. Dari Lightning Ball kah? Dari nantinya ada yang kena grab-grab. Tapi sekarang Expanding River telah memanggil untuk adanya perebutan netral objektif yang pertama. Blink masih mencari informasi terlebih dahulu, clear di arah tengah satu sama lain. Tapi Zaur egois, sudah menarik Turtle ke arah dari tim Spirit. ini emang kalau kita lihat dari glue-nya ini benar-benar power ya Ul ya. Terlihat banget dengan dia level 3-nya aja dia berani ngezoning. Dan informasi yang didapatkan adalah dengan adanya Hirara melawan Kara Nolan, kayaknya mereka respect banget. Akhirnya mereka lebih memilih disengage terlebih dahulu. Ya, nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya. Lebih cari yang pasti-pasti untuk memaksimalkan bagaimana pattern farming dari Han itu sendiri. Aman banget sejauh ini ya. Walaupun memang turtle-nya bisa didapat sama tim Spirit, itu masih belum menjadi hal yang cukup jauh juga untuk tim Spirit bisa unggul. Karena lihat goldnya tipis-tipis aja. Brave Fighters loh di atas. Brave Fighters. Aman. Tapi kalau ngomongin karena Brave Fighters, ini kalau misalnya disambut sama Han di depan sana, Kid Bomba mau tidak mau harus flicker loh. Karena dia nggak ada lagi skill escape mechanism. Ya, Dan kalau itu flicker keluar untuk turtle kedua, chance Yangon Galacticos tinggi. betul, itu bahaya banget ya. Tapi untungnya masih tenang. Untuk Kid Bombanya tidak tertrigger dari flickernya juga. Damage dari Han tadi untuk bisa menyambut dengan fracture-nya masih belum cukup juga ternyata. Jadi masih aman untuk keduanya, pelan lagi temponya. Karena ini best of 7 pertama kan yang Yes. di seriesnya Iya, MSC ini. ini best of 7 pertama dan terakhir, tapi sayangnya kita bakal lihat di mana perebutan dari juara MSC XEWC 2026 ini dua-duanya mereka belum pernah menyentuh di fase ini, bahkan di fase baru Grand ya. Final. Trigger baru ya. Oke, Baru. iya semuanya berkembang pastinya untuk mengejar title MSC tersebut yang sangat-sangat bergengsi ya kan. Piala, yang penting punya MSC. Sedunia, bos. Sedunia. Sedunia, bos. Real. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, memang dimanapun paling sulit adalah mempertahankan dibandingkan memperebutkan. Ya karena yang lain bisa ngejar, kita bertahan ya Kita bingung. ditempelin. Siapa kita yang untuk kita latih lagi, berilmu sama siapa lagi itu berat. Benar. Oke. Keadaan kembali tenang tapi tidak dengan darah top lane. Oke, bakal coba dihantam tapi lelenya nggak kena Ying. Masih bertahan dengan ada minion, itu dia ada power of Ruby. Salah satu hero yang anti ganking selama masih ada minion. Dan juga minimnya power dari tim Spirit di arah top lane. Karena mungkin tadi kita lihat ya, tidak ada glowing one yang kena atau apapun, tidak ada anti regen. Jadi membuat langsung dipaksa Black. Surprise the frag
Tacticosnya kena ke arah belakang tapi Saura egois. What a retribution. Dalam kondisi kali ini dia tetap bisa berhasil mendapatkan satu barang retribution dan di-immune. Double immune Saura egois. What the outplay from Saura egois. Wah, dan di sisi lain juga ternyata ada sebuah Lagi ul. Enggak. Saura benar-benar permainan dengan sangat fasih. Berhasil menghindari Han yang mencoba untuk melakukan pencurian kill. Still killnya gagal. And Saura still survive, Aul. ya Saura egois. Itu dia sebuah kelincahan jungler muda, tapi di sisi lain tadi ada Sunset Lover yang ngejar-ngejar juga ke arah Kaize. Wah, kena lagi. Oh my god, kena lagi lelenya Han. Untung gak ada Garute dan Soliter. Dan ini bukan tanpa alasan Saura egois berada di Grand Final, Aul. Oke, replay kita akan intip sedikit. Ini dia area of effect yang begitu mengerikan dengan adanya Wrath of Giant. Semuanya ketempelan, Kid Bomba dapat first blood. Dan juga turtle-nya didapetin sama Zaur. Nah ini nih, Mason yang dikombinasikan. Untargetable, bisa ngedash, Wah, Han. ngedodge semuanya yang akhirnya ter-outplay sudah Blink. Yes, dan lihat. 2 kali dia ngedodge dari nyawa yang hampir dicabut Itu nyawanya, serem ya. Udah di ujung jidat Tapi itu what all calculation sih. Iya benar. Benar-benar kayak dia tahu banget seluk-beluknya. Sama tenang nggak sih Tenang, dan kita tahu juga untuk cooldown-nya kan cepet ya. Bisa langsung geser-geser lagi. Dan gold difference memang masih dipegang sama Team Spirit untuk sekarang. 2000 gold, terutama ini yang cukup signifikan ada di arah EXP-nya untuk Kid Bomba. Tapi kalau ngeliat Kid Bomba kali ini, Iya. dia punya satu misi, yaitu seorang Eudora. Kita tahu Brave Fighters bisa immune kan, jadi bisa dibilang Eudora dari Kaize ini nggak mungkin bisa bertahan lama. Pasti banget flicker minimal. Pasti matanya Kid Bomba bakal ke Kaize ya. Iya, dan flicker duluan itu malah bisa dipaksa di flicker balik sama Kid Bomba. Dan lihat di depan sana Saura egois akan berhasil mendapatkan turtle-nya kembali dengan tenang. Bahkan Kid Bomba dihentikan pergerakannya. Han di arah belakang langsung ada Sawo bergerak dengan Wrath of Giant. Petir bukan sembarang petir, yang masih bisa selamat, tapi tampaknya Kid Bomba tidak akan melepaskannya. Masih mau lebih, pasukan dari tim Yangon Galacticos. Mereka kehilangan satu member, yaitu Ying. Member yang berhasil membuat mereka dalam kemenangan di game yang sebelumnya ternyata tidak bisa bergerak. Kali ini dan Lele! Han! Solitaire dan Sunset Lover langsung dilahap, ditelan bulat-bulat. Wah, ini Lele mukbang sih ya, jujur. 2 game. 2 game kita lihat siapa yang megang Selena berarti menang ya? Iya, Tadi betul. di game sebelumnya dipakai Yangon, kan? Sama-sama, iya dipakai sama Kaize. Betul, dan sekarang dengan di tangan Sunset Lover tetap ya, pressure-nya tidak lepas sama sekali. Bahkan belum ada poin kill dari Yangon Galacticos, gak ada objektif sama sekali. Turtle gak dikasih kena, Udah kena, tapi lihat sampai paksa retribution dari Saura egois. Tapi nampaknya Saura egois sadar akan hal tersebut. Sawo bakal coba ditangkap. Tapi lihat apa yang dilakukan Kid Bomba. Memberikan pressure dengan Brave Fighters di belakang sana. Tidak mau terlalu terburu-buru, yang penting stunnya Kaize nggak berhasil, tapi Kid Bomba still survive. Sedangkan malah sebaliknya Sunset Lover. Kali ini harus kena petir, bukan sembarang petir. Damage yang burst membuat dia tenggelam. Menjadi matahari terbenam di tengah sana. Yap, tapi tadi Sawo yang kena angkat dari Blink ya, Sawonya nggak tumbang, pas Blinknya turun dia langsung kena Wrath of Giant. Dan tumbang begitu saja ya, walaupun akhirnya ada 1 poin kill yang bisa didapetin sama Yangon Galacticos, tapi ini tabrakan-tabrakannya Team Spirit sih serem sih. Apalagi kan outer turret udah nggak ada nih. Betul. Visionnya dari Sunset Lover juga jadi lebih besar. Yes. Angle yang dia bisa gunakan, itu Lele bukan dari depan, kadang dari samping. Lebih luas Itu tadi kan si Kaize kena Di tengah. dari kiri kan? Dari kiri, nggak expect. Dan bahkan kalau terornya terus seperti ini menandakan Kaize bisa kehilangan daya Eudora powernya. Ya. Karena kalau misalnya Eudora itu memang dia punya presence tuh nggak boleh kelihatan. Dia harus berada di boost terus. Sedangkan checking boost gampang banget sekarang dari jauh. Benar, dan juga kalaupun dia ada di belakang team fight ya, kena tabrak. Langsung flashing dot for defensive yang tidak bisa mempertahankan. Sanji karena tidak punya Wind of Nature. Masih terlalu early, sedangkan di depan sana Blink mencoba untuk bertahan dari Wrath of Giant lagi. Sawo dengan pohon terkokohnya. Tapi Ying mencoba untuk bertahan di depan Saura egois yang damage tidak bisa dibendung dan terlalu sakit. Saura egois. Wow, itu dia agresivitas dan tabrakan penuh kalkulasi yang dilakukan. Even pun tadi Sanji buka Blazing Duet, tapi damage dari Kid Bomba sih sakit banget. Ketiban Bravest Fighter, hilang langsung seketika. Wrath of Giant kembali memberikan gangguan dan efek taunnya jangan lupa. Wow. Gak kecil,
tapi sangat-sangat mengganggu. Dan kali ini Lord terbuka dengan bebas untuk Team Spirit. Lordnya jatuh di tangan dari Team Spirit. Ketubrak langsung. Jubrak itu. 7.000 gold. Betul. Mahal pastinya ya untuk 7.000 gold yang sekarang dipegang sama Team Spirit. Replaynya kita intip lagi, tadi Zaur Egois yang masuk ternyata mega kill. Itu dia enaknya Hirara. Menurutku gameplaynya jadi variatif. Dia bisa jadi eksekutor, bahkan dia bisa ngebait duluan Bang Oji. Iya, udah ngebet, eksekutor, terus juga bisa jadi baiter, segala-gala. Tapi memang main Hirara tuh butuh ketenangan sih, Ul. Benar. Kalau nggak tenang tuh kayak salah move skill aja tuh kayak bisa nyawa hilang, Ul. Iya dan kalkulasi. Iya, betul. Kalkulasinya nih ya. Tapi kalau defense atas sudah ke-trigger, Lordnya belum masuk. Sawo, kali ini available dengan flicker, Ul. Jangan lupakan hal tersebut. Berhasil mendapatkan satu mobile turret. Ini satu persatu para pasukan dari tim Yangon dan juga tim Spirit. Mereka sama-sama saling membantai satu sama lain. Dan lihat damage yang diberikan kepada Blink. Ternyata damage terus dan lelenya kena. Blink langsung instant kill. Minion memang bergerak dari bottom lane, tapi sorry to say untuk tim Yangon Galacticos. Karena top lane tim Spirit sudah pasti menang wave. Ya ini pressure-nya gila banget sih Gila. jujur. Bahkan mau coba selamat, mau mundur aja sebegitu sulitnya. Kejaran demi kejaran dilakukan oleh tim Spirit. Walaupun memang hanya mendapatkan satu buah base top turret ya untuk tim Spirit sekarang. Tapi lihat gold, 8.500 ini kenapa ya dari hari ini setiap siapapun yang menang dominasi dan hampir 10.000. Hampir 10.000. Itu 10.000 tadi. Wah, kita udah bagi-bagi berapa banyak hadiah itu, lihat. Nah, belum, bukan. Sorry. Beda. Itu Bude nanti ya. Iya, itu nanti. Sabar ya, 2 minggu lagi. BBG, bagi-bagi Bude. Oke, tapi tentunya kali ini dari bottom lane masih ada Holy Defense loh. Loh, nggak salah kan? Gak salah, gak salah. Tapi bentar lagi juga bakal ke-trigger sih untuk Holy Defense-nya karena akan menginjak menit ke-12. Mancing nggak sih, Ul? Keluar nggak sih, Ul? Harusnya tetap habis duluan sih. Oke, tapi dari segi equipment-nya, damage dari Hiko udah nggak main-main pastinya dengan satu buah Holy Crystal yang udah selesai. Bahkan Sunset Lover kenapa dia nyaman banget untuk bisa nge-spam terus-menerus tanpa khawatir adanya cooldown dan juga mana ada jatuh talisman yang terselip di item kedua harusnya ya setelah glowing one-nya juga. Trinity sebenarnya udah selesai dari Sanji. Tapi sejauh ini kalau kita ngelihat win rate Cloud di hari ini agak sedikit Kurang baik, kurang baik. kurang baik. Tadi kita lihat Super Marco juga di ejam-ejam ya. Iya. Terus juga dari Yangon Galacticos di game pertama juga di ejam-ejam dengan Cloud-nya. Cuma tadi di game kedua yang bagus. Dua dapetin kemenangan tapi Kid Bomba. Kid Bomba. Flicker menuju ke arah Kaize. Oh, nggak dilanjutin. Sayang banget. Instant kill menuju ke arah Kid Bomba tapi Kid Bomba masih selamat tembakan langsung ada Blast di depan defensive dari seorang Sanji. Di depan sana Ying nggak bisa bertahan bersama dengan Blink yang harus hilang. Tenggelam ditelan oleh para pasukan dari Team Spirit. Sang naga Eropa kali ini benar-benar mengeluarkan taringnya. Yes, dan cukup gak mau overextend dari Team Spirit dengan dua pemain yang sudah mereka renggut nyawanya. Oh tapi enggak, mereka enggak Lord, mereka bakal coba untuk tabrak satu base middle turret. Bukan tentang overextend ul, tapi ini tentang objektivitas. Mereka coba untuk tutup terlebih dahulu minion di arah tengah. Mereka biarkan minion bergerak di arah mid, tetap masuk ke belakang. Tapi Hiko berhasil melawan Sanji. Kehilangan Sanji fokus ke arah base. Dan bahkan sang naga dari Eropa kembali mengepakkan sayapnya di langit Paris. 11